Oke, ini adalah pengantar, mudah-mudahan bisa ya memberikan motivasi, mudah-mudahan bisa memberikan eh, pintu pikiran yang lebih terbuka, bisa memilih mana yang baik, mana yang kira-kira tidak sesuai. Ya, kita lanjut dengan sistem trading ini. Jadi sebelum teman-teman masuk di trading, pastikan sudah punya sistem trading. Bagaimana kita bisa mencari sistem trading ini? Ya, sistem trading ini tidak semua orang tidak bisa sama. Jadi sistem trading ini adalah satu aturan main yang nanti akan kita gunakan. Setiap trader tidak selalu sama. Ya, aturan mainnya tidak selalu sama. Sehingga jangan jangan merasa lebih dulu, jangan merasa yang dilakukan sistemnya sudah bagus karena belum tentu cocok buat orang lain. Yang terpenting kita sampaikan bagaimana tekniknya mencari menemukan sistem trading itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari atau menemukan atau paling tidak menentukan di awal. Yang pertama untuk bisa menentukan sistem trading yang sesuai, yang eh, tentu yang pas dengan gaya kita, style kita, pertama selalu pastikan sudah ada target kita. Target ini adalah sasaran kita. Sasaran kita mau trading itu setidaknya sudah ada rencana di dalam kepala kita. Nah, tentukan target ini jangan yang muluk-muluk, jangan yang terlalu over, ya, tapi tentukan target yang rasional. Banyak trader yang kolaps, banyak trader yang MC yang tidak bisa bangkit dan selanjutnya betul-betul menjadi trader yang ambruk ya gampangnya karena dia tidak menentukan target yang rasional, yang dipikirkan adalah profit yang besar dan sebagainya. Apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tentu harus tahu resikonya. Ya, bukan profit yang ribuan persen, tetapi yang rasional. Rasional itu ya kalau kita bisnis ya mungkin tidak terlalu beda jauh. Ada kelebihan tetapi tidak terlalu jauh. Ya, bukan sehari minta 100%, 200%. Ya, nanti jadinya suatu saat jatuh, suatu saat kita salah dan bisa habis dalam waktu yang cepat. Maka yang pertama tentukan target itu yang rasional. Nah, sekarang berapa standar rasionalnya? Yang rasional itu berapa? Ya, kita bisa belajar banyak dari bisnis yang real, bisnis yang real. Kalau kita membaca di suku bunga, kalau kita membaca di deposito itu per tahun paling 12%. Ya, ada 6%, 7%, tapi saya ambil yang gampangnya misalkan 12% per tahun. Ya, ini suku bunga bank. Kalau kita compare, kita bandingkan dulu ya, suku bunga deposito lah misalkan. Ini 1 tahun paling kita ambil yang tinggi aja 12% per tahun. Silakan cari deposito yang tingginya 12%. Ya, rata-rata ya 6%, 5%, 7%. Saya ngambil paling gampang hitung-hitungnya 12% per tahun. Ini 1 bulan berarti 1%. 1 bulan 1%, bisa dibayangkan. Kalau 1 hari tinggal bagi 30, 0,0 sekian-sekian. Kemudian kita bisa bandingkan juga dengan tingkat profit perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Ya, profit rata-rata mereka profit bersih ya. Yang besar kemarin Telkom sampai 18% per tahun. Ya, 18% per tahun. BCA enggak sampai ini. Kalau kita bagi per bulan, ya tentu ini cuma 1,5% per bulan. Nah, per hari kita bisa hitung lebih rendah lagi.
Dari perbandingan ini kita bisa mengambil satu satu perbandingan yang gampang, yang rasional. Kalau saja bank saja sekian, kemudian profit perusahaan-perusahaan besar saja sekian, lah mereka kan modalnya besar, dapat persen kecil kan tetap besar. Artinya di angka itu sudah kebanyakan dipakai seperti itu. Nah, kalau kita misalkan mengacu pada modal mereka besar, ya tentu dalam bisnis harus realistis. Modal besar, untungnya besar, wajar. Kalau modal kecil, untung besar, itu yang kurang ajar. Karena terlalu ambisi, terlalu egois namanya. Nah, saya memberikan satu gambaran untuk standar profit yang realistis berapa. Tadi di sistem trading ya. Yang pertama tadi tentukan target yang rasional. Ya, target rasional ini sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan keahlian kita, jam terbang kita. Kalau mungkin baru pemula, ambil kecil aja 0,5 sampai 1%. Kalau nanti kita sudah mulai memahami, mulai sudah banyak pengalaman dan bisa konsisten di angka ini saja, sudah bisa konsisten. Misalkan ini 0,5 sampai 1% per hari udah bagus. Per bulan ini, kalau per bulan ini kecil kalau di trading. Kalau per hari masih gampang sekali, mudah didapatkan. Sehingga jangan dilihat dari angka persennya kecil ini. Ini kalau 0,5 dalam satu bulan itu 20 hari kerja kalau di trading, sehingga sudah 10% per bulannya. Kemudian kalau misalkan kita ngambil 1% dikalikan 20%, dikalikan 20 hari kerja, kita sudah dapat 20% per bulan. Contoh modal kita misalkan 10 juta atau 1000 dolar. Contoh modal kita adalah 1000 dolar. Kita ngambil 1% saja, maka profit 1 bulan ini sudah dapat 200 dolar. Karena satu bulan 20 hari kerja. Kalau 1% kali 20 adalah 20%. 20% dari 1000 dapat 200 dolar. Sehingga satu bulan sudah 20%, ini sudah luar biasa. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi kebanyakan tidak mengikuti yang sudah kita sampaikan. Tidak ada yang mau dengan 1% begini. Terlalu kecil. Rata-rata ngambilnya ya 5% ke atas. Bahkan 10%, 15%, 20%. Terkadang saya sendiri sempat berpikir, teman-teman ini luar biasa. Bagi saya luar biasa karena memang terlalu over. Tapi ada juga yang bertahan lama. Ya, semuanya tentu membutuhkan keahlian, semua membutuhkan pengalaman. Bukan tidak mungkin, mungkin saja, tetapi prosesnya sangat panjang. Di awal gunakan yang realistis saja, yang gampang, yang mudah dipahami dan mudah didapatkan. Dengan modal 1000, 1% ini sangat cepat sekali. Ini satu hari hanya butuh 10 dolar. Ya, 1000 dolar ini satu hari hanya butuh 10 dolar. 10 dolar ya, bukan 10%. Ya, 10 dolar. Kalau kita ngambil 1%. Belajarlah kita realistis, belajarlah untuk menyadari. Jadi dalam bisnis itu harus betul-betul memahami. Kalau modalnya kecil ya harus realistis, kita jangan ngambil terlalu besar. Silakan dibuktikan, tidak usah terlalu muluk-muluk, yang kecil aja dulu. Kemudian ini harus diuji dulu di akun demo, tidak usah buru-buru pakai real account. Saya yakin teman-teman punya banyak uang, tetapi kita merekomendasikan dengan demo ini tujuannya adalah melatih skill kita, mencetak yang ada di kepala kita menjadi satu kebiasaan yang nanti mudah kita lakukan ketika di real account. Belajar pelan-pelan, terus kita ulang-ulang terus. Dengan demikian kalau sudah terulang-ulang, maka dengan sendirinya akan muncul dalam kondisi-kondisi yang terpaksa nantinya.
karena kita mengaktifkan logika kita. Ya, bukan dengan hitung-hitungan yang pasti-pasti yang harus angka-angka itu, tetapi kita bisa dengan logika. Ini pun tidak selalu fix 1%, nanti bisa naik turun, bisa 0,7%, bisa 0,8%. Yang terpenting ada haluannya, ada target yang kita ingin capai di sana. Sekali lagi, target ini tidak harus tercapai di angka yang sama, naik turunnya kita wajar, kita tarik satu rata-rata. Yang terpenting tercapai, selesai, jangan masuk lagi, jangan utak-utik lagi untuk real account-nya, karena sangat berbahaya. Ini sangat berpengaruh terhadap psikologi trading kita, ya. Tanpa disadari teman-teman sudah masuk melanggar real yang sudah kita sampaikan terkait dengan psikologi. Maka pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mengendalikan psikologi? Ya, psikologi itu harus dilatih dari dasarnya. Dari dasarnya apa? Dasarnya dulu kita tentukan target kita harus rasional dulu. Kemudian nanti buatlah aturan main kita yang sesuai dengan karakter kita. Kalau kita misalkan cocok dengan lot 0,1, 0,2, 0,3 misalkan, maka kuasai saja ini sampai betul-betul paham karakter masing-masing lotnya. Kalau ini sudah difahami, kemudian kita sudah menentukan batas-batas kewajaran rugi kita sampai di mana, tentu namanya psikologi itu dengan sendirinya nanti akan terbentuk. Ya, karena yang ada di teman-teman rata-rata ambisi yang meluap-luap tadi. Ya, maka yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Psikologinya selalu naik, selalu over di sana. Ketika sudah terjadi over, psikologinya sudah tak terkendali, ya, profitnya sudah lepas kontrol, kemudian melihat market itu secara terus-menerus, mata menjadi lelah, tenaga menjadi berkurang, pikiran menjadi tidak bisa fokus lagi, tidak bisa jernih di dalam menentukan petunjuk sinyal yang ada di sana. Maka yang terjadi selalu ingin entry. Begitu melihat ekor yang panjang, wah ini valid ini, oh ini doji valid. Begitu ada pembalikan, oh ini mau berbalik ini. Padahal marketnya belum selesai, candlenya masih jalan, masih running. Tetapi tadi sekali lagi karena banyak sekali yang di dalam pemikirannya, kemudian dari pagi mungkin sampai sore terus menerus, ya, banyak di depan layar, maka yang terjadi kelelahan melihat candle yang seharusnya belum valid, belum maksimum, kita sudah anggap ini, oh ini sudah overbought, ini sudah titik jenuhnya, kita entry di sana lagi. Begitu entry buy, marketnya turun, kemudian makin turun, makin kacau lagi pikiran. Nah, ini harus dibenahi. Yang pertama dalam menentukan sistem trading, sekaligus nanti untuk bisa mengontrol psikologi kita, adalah tentukan target yang rasional, yang realistis dulu. Ya, kalau 0,1 sampai 1% sudah bisa didapatkan konsisten terus-menerus, maka kita bisa naikkan jadi 2 sampai 5%, 2 sampai 3% lah. Kemudian kalau sudah pinter, mahir, pengalaman panjang, dan sudah menguji dalam jangka waktu panjang, sudah profit konsisten, maka kita bisa naikkan lagi. Ya, kalau sudah cukup, ya sudah, nikmati saja. Kalau masih pengen berpetualang, tidak ada salahnya untuk belajar lagi dengan mungkin 5%. Ya, tentu sesuai dengan gridnya, sesuai dengan kemampuan tadi, sesuai dengan pengalamannya. Tidak bisa dipaksakan tiba-tiba pengen 10% profitnya per hari. Halu namanya nanti. Bisa terjadi, tetapi jangka panjangnya tidak bisa menjamin, ya. Profit 100% pun bisa terjadi, sangat mungkin. Yang jadi pertanyaan, bisa bertahan berapa lama? Itulah yang jadi pertanyaan. Yang diharapkan dari trading kita bukan 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi kalau bisa terus menerus bisa mencetak profit yang tidak pernah selesai. Itu yang kita harapkan. Makanya tentukan target yang rasional,
yang mudah dan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, sistem trading yang kedua, untuk menentukan sistem trading biar kita betul-betul nanti menemukan aturan main yang pas, maka pilihlah time frame yang tepat. Ya, memilih time frame yang tepat. Kalau kita salah memilih time frame dan tidak menguasai, yang terjadi selalu salah di dalam menentukan entry-nya. Ya, time frame ini adalah pergerakan satu candle atau pergerakan harga di dalam satu periode tertentu. Ada 1 menit, ada 5 menit, ada 10 menit, ada 15 menit mungkin ya, dan sebagainya. Kemudian time frame yang tepat yang bagaimana? Time frame yang tepat itu bukan di H1, bukan di M1, M5, tetapi bergantung dengan tipe trading kita. Bergantung dengan tipe trading kita. Kita ini mau trading model bagaimana? Kalau kita trading jangka panjang dengan menggunakan time frame M1, M5, ya salah alamat nanti. Tidak bisa ketemu. Kita trading jangka pendek menggunakan time frame selalu D1, W1, tidak ketemu lagi nanti. Tidak menemukan titik entry yang tepat, titik entry yang cepat kita bisa exit di sana. Maka sangat penting untuk memilih time frame di sini. Ya, sangat penting untuk memilih time frame meskipun kelihatannya sepele, tetapi kalau kita sudah menguasai time frame, ya setidaknya bisa memilih mana yang tepat. Ya, time frame yang tepat, time frame yang standar tentu menyesuaikan tipe trading kita. Ada berapa jenis tipe trading yang bisa kita pilih? Ada beberapa yang bisa kita pilih. Kita bisa bermain dengan scalping. Scalping ini kita mengambil pip kecil, mengambil peluang-peluang cepat dengan memanfaatkan pip kecil. Ya, pip kecil ini biasanya sekitar 10-15 pip. Kemudian time frame yang digunakan adalah rendah, biasanya di M1 sampai dengan M15. Ya, rata-rata menggunakan M1, M5. Scalping namanya. Jadi scalping ini mengumpulkan kecil. Jadi katanya berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Dia mengumpulkan begitu, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit begitu. Sehingga dalam teknik scalping ini satu hari itu bisa bahkan ratusan kali transaksi. Nah, kira-kira teman-teman cocok enggak model seperti ini? Kalau cocok ya berarti silahkan dilanjutkan. Scalping ini kita mengambil pip kecil. Ya, misalkan ada koreksi kita memanfaatkan sebentar. 10 pip kita keluar, 15 pip kita keluar, kita exit. Tetapi sering kita masuk. Banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Ya, kita memanfaatkan dengan time frame rendah, M1, M5, ya, maksimum M15. Kalau cocok suka di depan layar dan sering model seperti itu, senang dari pagi sampai sore, ya pakai ini, scalping ini. Kecil 0, sekian dikali sekian, nanti dapatnya juga lumayan. Tetapi jangan salah, ketika satu kali transaksi salah, kalau kita tidak konsisten dengan sistem yang kita sudah buat ini, tiba-tiba lotnya dinaikkan. Ya, tiba-tiba lotnya dinaikkan dari biasanya 0,01 dinaikkan 0,1. Begitu marketnya berbalik, ini buy misalkan, marketnya turun, amblas. Semuanya dikumpulkan dari pagi sampai malam, profitnya hilang begitu saja karena kena cut loss yang ini, yang besar ini. Maka harus disiplin, lot yang kita gunakan itu harus disiplin. Jangan tidak pernah menggunakan lot itu kita tiba-tiba pakai, kemudian ganti sana sini, tiba-tiba ketika lotnya kecil kita langsung naikkan jadi besar dan itu tidak pernah kita gunakan lot itu.
Maka ketika ada koreksi saja nanti bisa membahayakan. Ya, paling tidak minusnya akan panjang di sana. Ya, maka harus belajar disiplin. Kalau kita cocok ya berarti lotnya yang kita gunakan seperti itu. Jangan terlalu dinaikkan terlalu tinggi. Berikutnya tipe trading yang lain, di sana ada day trading atau trading harian. Day trading. Ya, day trading. Ada pertanyaan tadi. Oke. Kita lanjut dengan day trading. Nah, day trading ini tentu lebih jangkauannya lebih lama lagi daripada scalping. Day trading ini biasa closingnya atau clear ya sebelum atau dalam satu hari. Clear dalam satu hari. Time frame yang digunakan time frame yang digunakan lebih tinggi lagi daripada di scalping. Day trading ini lebih tinggi lagi time frame yang digunakan. Ya, rata-rata target profit yang di eh, yang direncanakan di dalam metode atau teknik tipe day trading ini sekitar 50 sampai 100 pip. Kemudian time frame yang digunakan ada M15, ada H1, ada H4. Ya, time frame-nya lebih tinggi lagi. Tetapi diusahakan dalam satu hari ini sudah close, harus sudah clear semuanya. Tidak sampai bermalam, tidak sampai berhari-hari. Satu hari selesai. Ini namanya day trading. Kemudian yang ketiga, tipe trading yang ketiga mungkin teman-teman nanti juga bisa pilih, ada namanya swing trading. Namanya swing itu mencari yang ayunan. Swing itu ayunan, jadi dari mengambil ujung tertinggi untuk mendapatkan profit yang besar, yang panjang. Atau misalkan dari di bawah ini kita di area support buy, nanti tujuannya adalah resisten. Nah, ini swing ini yang ingin dicapai, didapatkan oleh seorang swing trading. Ya, oleh seorang swing trader. Jadi swing ini artinya ayunan, cari yang jauh. Nah, tentu target profitnya lebih panjang, lebih besar. Ini waktu yang digunakan juga panjang, ini harus lebih dari satu hari, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu swing trading ini. Karena ini tergolong trading jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang swing ini. Kemudian target profitnya berapa? Target profitnya kalau di swing ini tentu lebih besar, lebih dari 300 pip. Kemudian time frame yang digunakan, ya time frame yang digunakan ini juga jauh lebih tinggi. Ya biasanya rata-rata di D1 ke atas, D1, W1, MN dan sebagainya. Ya rata-rata digunakan minimal D1 time frame yang digunakan. Oke, ada 3 ini, kemudian saya satu tambahkan namanya sniper trading. Ini adalah kita kombinasikan